Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi yang telah saya dapat. Nah, judulnya itu tentang fikih perempuan. Nah, di dalam fikih ibadah bagi perempuan ini ada 3 poin. Yang pertama ada aurat perempuan, imam sholat, dan khitan untuk perempuan. Bahasan yang pertama yaitu tentang aurat perempuan. Nah, jadi aurat seperti apa yang dimaksud di sininya? Dalam Quran surat An-Nur, di dalamnya itu jadi aurat perempuan itu sesuatu dari tubuh manusia yang akan malu bila dipandang, atau sesuatu yang akan buruk gitu jika diperhatikan. Jadi agar kita terhindar dari khauf al-fitnah, atau supaya tubuh kita itu tidak tereksploitasi gitu, tidak dipandang rendah atau murahan gitu, atau sejenis yang lainnya yang akan mengakibatkan kerusakan pada tatanan kehidupan masyarakat gitu. Maka diperlukan mekanisme tertentu terhadap batasan tingkatan kehidupan masyarakat. Ada tentang imam sholat. Nah, untuk imam sholat, di dalam sholat berjamaah, maka saf perempuan itu berada di belakang laki-laki gitu. Karena kenapa perempuan tidak pernah menjadi imam? Nah, di sini itu ditakutkan terjadi fitnah gitu. Jadi menurut ulama fikih itu supaya tidak terjadi fitnah. Jadi dari adanya godaan-godaan atau pikiran-pikiran tertentu yang terjadi pada laki-laki gitu. Nah, yang ketiga tentang khitanan untuk perempuan. Nah, di dalam mazhab itu berbeda-beda ya dalam pandangan ini. Nah, dari mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan itu dibolehkan. Dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu sunnah muakkad bagi laki-laki dan keistimewaan bagi perempuan. Nah, perbedaan-perbedaan ini karena adanya intervensi tradisi dan budaya mereka dari cara mereka memahami dan menerima teks-teks agama. Bahasan yang kedua ini ada fikih munakahah, yang di dalamnya ada hak usia menikah dan hak untuk memilih pasangan, dan yang ketiga ada kesehatan reproduksi. Nah, jadi fikih munakahah itu artinya pernikahan. Nah, dalam hak usia menikah ini, yang poin pertama, jadi di dalam Islam yang dibolehkan untuk menikah itu pada umur atau diibaratkan usia-usia yang sudah balik atau dewasa. Nah, sedangkan kriteria balik di zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda ya. Nah, misalkan zaman dulu itu balik itu bisa misalkan dalam tahunan itu sekitaran SMP ya. Nah, gitu. Nah, jikalau kriteria balik di dalam masa-masa sekarang itu, sekarang anak-anak SD juga bisa asuransi gitu. Nah, jadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 di situ menentukan bahwa usia menikah itu pada umur 19 tahun. Nah, jadi perempuan dan laki-laki mencapai umur 19 tahun. Nah, selanjutnya menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di situ memperbolehkan menikah itu untuk laki-laki pada usia 25 tahun dan untuk perempuan 21 tahun. Nah, kenapa perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun? Nah, karena jika kurang dari umur, misalkan dari umur perempuan 21 tahun. Nah, jika kurang dari umur segitu ditakutkan akan mengalami resiko dalam kesehatannya gitu. Untuk laki-laki di umur 25 tahun atau lebih dari umur segitu. Nah, karena akan dianggap dewasa atau mapan. Yang kedua tentang hak memilih pasangan. Nah, ada ijbar seorang ayah terhadap putrinya, ada syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama, tidak ada kebencian antara calon laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tidak ada perbencian atau permusuhan antara perempuan itu dengan ayahnya gitu. Yang ketiga, maharnya itu tidak boleh kurang dari mahar mistil. Yang keempat, calon suami harus setara dengan kita atau yang sepadan. Nah, yang kelima, dari calon suami tidak melakukan perbuatan yang akan menyakiti calon perempuannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya pembahasan tentang fikih perempuan. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf jika banyak kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.